Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut agama yang tidak bisa. Berdoa kembali. Berdoa sekali. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Jadi yang pertama ada Reswari Gayatri. Terus yang kedua Surya Wibawa, Julia Pratiwi, Gita Maharani, terus Putu Savitri Devi, terus Mahisa Pradani, Ayu Adena Reswari, terus Oka Pramana, terus Dewa Ayu Citra Devi Karmaya, Gusti Ayu Agung Nijai, terus Lu Gede Lila Diana Bibiana, Gede Ayu Sumasito, Luna Marsha, Iwi, terus Asia Ayani, Putu Baskara Pratama Krisnamurti, terus Prada Sanjaya. Ada yang belum Ibu panggil namanya di sini? Oke, enggak. Gani ya? Ya. Oke anak-anak, udah siap belajar hari ini? Sudah. Alat-alat praktikumnya udah disiapkan? Sudah.
Pencemaran air. Oke, untuk kelompok 1, 2 bahan yang dipakai apa aja? Bawang ada Bawang, air, sama yang biasa. Untuk kelompok 3 dan 4 bahannya ada Air sedotan, air deterjen sama gelas. Nah, sekarang Ibu akan lanjut lagi. Nah, untuk aturan kita di kelas pada hari ini, untuk handphonenya selama praktikum mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Nanti pada saat kalian menuliskan hasil praktikum, baru nanti kalian boleh aktifkan kembali handphonenya untuk menuliskan hasil praktikumnya. Dan mungkin jika kalian butuh catatan, itu silakan kalian boleh catat dulu di buku hasil praktikumnya. Nanti baru dimasukin ke PPT. Nanti ingat ya, setiap kelompok itu ada foto praktikumnya. Untuk ikatan setiap 2 menit nanti foto hasilnya gimana, nanti dicatat keadaannya gimana. Untuk bawang nanti dicatatnya itu per hari. Jadi per hari itu gimana kondisi bawangnya, terus mungkin kondisi airnya gimana, jadi itu bisa dicatat. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, diskusi. Nah, untuk diskusi, kalian dapat berdiskusi dengan kelompok kalian terkait nanti LKPD yang akan Ibu bagikan di grup. Sekarang kita buka dulu LKPD itu. Nah, jadi LKPD-nya untuk yang pertama ini ada fase orientasi masalah. Jadi kita putar video dulu sebelum mulai praktikum. Apakah kelihatan? Busa putih yang memenuhi saluran irigasi Sungai Gandeng di Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang, Selatan, Jawa Tengah ini dituding sebagai penyebab matinya ikan-ikan di sungai tersebut. Selain itu, ikan di sejumlah kolam dan pemancingan milik warga maupun kelompok tani yang tercemar juga mati. Dulu langsung jam 4:30 itu airnya berbusa langsung masuk, seketika ikan langsung mati semua. Ini baru nembusi ke kelurahan kebetulan sama pemirsa. Nah, akibat itu sebagai petani kali itu perikanan itu sing mengalami kerugian 4 kintal. Yang terkait sedang melakukan investigasi super limbah yang membuat ikan tersebut mati. Warga berharap adanya yang bertanggung jawab dan bersedia memberikan ganti rugi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Suryana, TV One mengabarkan. Oke, anak-anak, ada yang bisa bantu Ibu jelasin apa isi videonya? Jadi tadi tuh di video itu ada berita kalau ada aliran irigasi yang dipenuhi dengan busa putih akibat mungkin lama bisa atau ada yang deterjen atau limbah industri itu masuk ke sana, terus menyebabkan perairan tersebut tuh kayak ada ikan-ikan di dalam itu jadi mati, terus juga nanti ngalir ke peternakan orang-orang tuh, jadi itu juga bakal terkena dampaknya akibat irigasi. Oke, baik. Itu pertama untuk Dena. Nah, jadi benar apa kata Dena, videonya ini adalah video yang berkaitan dengan pencemaran air. Namun di sini pencemaran airnya itu diakibatkan oleh busa deterjen. Maka dari itu hari ini kita akan melakukan praktikum yang juga mungkin ada kaitannya dengan busa deterjen ini.
ini untuk LKPD-nya kalian bisa buka dari HP kalian. Jadi udah kirim LKPD di HP kalian. Nah, nanti ini ada latihan soal, bisa kalian jawab. Itu boleh kalian jawab di PowerPoint-nya atau boleh langsung diceritakan saja jawabannya. Nah, lalu di sini sekarang kita akan persiapan untuk praktikumnya. Nah, untuk LKPD ini praktikumnya untuk kondisi ikannya. Kalau yang lagi satunya, ini untuk bawangnya. Oke, sekarang kalian sudah bisa persiapan untuk melakukan praktikumnya. Nah, untuk tujuan praktikumnya ini nanti kita akan mengetahui dari masing-masing gelas air mineral ini gimana kondisi ikannya setelah beberapa menit atau beberapa hari di kondisi bawahnya. Nah, setelah itu berarti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas, dan nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa dibuka dengan 2 penanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum dipahami? Oke, silakan bisa dimulai praktikumnya. Itu baru masuk mati apa ya? Ya sih kamar bawa. Masih
Oh gitu. Ini apa sih namanya yang di udah bilang kesempatan itu masih Oh harus dikupas. Kalau bisa dipakai. Harus dikupas. Tapi jangan Harus ya. Nah udah jadi merah banget. Itu masih ada keluar makanya kalau dipakai kita mau iya kan saya lihat ini dia nyuruh ini terus tuh ada beli saya sampai rumah berarti mau di rumah ini oh ini bisa ide banyak lah nanti dicatat di tapi kayak kasur berarti apa nulisnya? Coklat-coklat, ini bobo ini kuning. isi coklat sama suka Tadi menurut seperti yang bejat itu namanya ya. jadi kerak Masih kok tuh masih kepasuran ya. Apa sih kok Indonesia? Oke anak-anak, nanti yang udah praktikum nanti kalian bisa jawab pada kolom diskusinya itu berikan yang mana yang hidupnya lebih lama kasih alasannya, terus yang mana yang hidupnya lebih singkat kasih alasannya. Kalau ini juga sama. Gak boleh diganti apanya? Air Coba ganti aja deh kalau nggak percaya. Gimana kan? Kalau diganti kan nanti kita karanjukannya beda lagi. dia sasarannya kalau itu Oh gitu. Ya emang harus ada kena ini ya. Sehatannya bisa lokal daripada yang Air mineral berapa?
Kalau begitu itu nggak sesuai kita ditanya nanti jangan deh yang merugikan diri sendiri pakai bahasa yang karena dia aja bersih terus nggak ada bahan kimia. Nggak ada bahan kimia. Ribet kan ya. kita pakein. Iya, harusnya langsung pakein bahan kimia. 2, 1. Dan sampai detik ke sakit tidak mandi. Soalnya tadi paspor dulu nggak kelihatan. Apa kan? Kan ada lebih tidak biasanya kan siapa tahu ini ada ini kenapa udah terkian maksudnya ini dari di mana itu tidak ada biasanya karena biasanya karena dia mungkin ikan deterjen itu udah mati belum mati masih gerak Ini yang udah ini mau keluar juga nggak sih? Kayak keluar ibu itu dia kerja komplek kamu kok sering request itu rinsa punya apa ya? Akan komputer itu ada komputer juga. Nanti misal kalau nggak cukup pada bulan buat ikan pejabat biasanya hidup ikan ada supaya terus kita tahu uang dan keempat kalian tahu kan yang penting dia sakit ikan nah makanya tadi pas aku siapa ada waktu yang berarti ini tapi tapi yang di lo nggak ada kayak waktu yang bisa keluar tuh nggak jawab tuh iya kenapa ini beda dia mau menyelamatkan hidupnya nggak sih dia harus menyelamatkan hidupnya warga atau tolong aku masih ada kan kondisinya ya dia bilang satu yang ini aku ada cuma yang sedang kesimpulan yang dimaksud bahan kita tuh medianya sedang tahu ada buat
ikan yang hidup di selokan itulah makanya memang ada yang berjabat perbedaan sensasi dari air ikan tapi bagaimana nomor 4 bagaimana makanya dibilang dari pengular paling banyak udah sih ini Bu, Di PPT-nya oh jangan masuk. Mana pas sih malah saya lihat sampai di tempat pembuangan sama aja pada era udah meninggal udah ada. kalau apa nih Surabaya biasanya Atau dia kayak keluar. pastor Balik ini.
Kembali kan saya mana dulu kasih dipnya. Sampai sang-sangnya apa Bapak? Sama solusi pencemaran air. Yang Bapak yang polusi itu kan Bapak? Kalau yang polusi sama yang Karena kandungan setiap air berbeda. Jadi perbedaan. Oh, yang paling akhir itu yang tadi kita katakan itu. Pilihannya lagi bawah. Oh, Dari yang mana? Jadi kita kata sama kakak kan ini nggak masuk lagi tadi itu. Setiap kandungan air Sedikit. itu udah saling singkat, itu paling singkat tuh. Nanti dalamnya kita mau jawab. Nah, jadi jawab itu udah lebih di itu apa sih? Iya, dan sama kayak apa nih kopas kopas. Bisa lebih dari kan posisinya biasa. Ini ada yang menarik. Kalau mengolah limbah itu maksudnya karena ini sebenarnya limbah cair di solusi yang bagus dari yang melihat Jadi anggap aja ini bawahnya ini tidak harus ya. Yang sebuah simpulannya tuh kayak tapi nggak bisa. Kan kita mau nggak. berarti ini sebetulnya beli bawah Jadi kenapa tidak berhasil, terus kenapa ya seperti itu, terus apa yang harus dilakukan? aku mikirnya kayak gitu Pada story keren. Terus dampak negatif dari yang Mungkin motor mungkin ngerti dulu apa yang mau ini kan harus enam untuk puberti. Berarti bawah
Ya nanti aku siap untuk mengambil tempatnya. Kita lanjut sama-sama. Iya, kondisi gimana? Apakah hakim dari awal udah ada sini? Dikarenakan terkontaminasi oleh tertinggi yang ada di naik sabun itu. Ya itu juga kok. Yang lagi ada tuh 8 juta sudah. Ya, terkontaminasi dari kota Panda. Air yang tidak tercemar itu sudah tercemar oleh itu dari air sabun. Menurut kalian masih itu? Ya biar sadar lah, biar Bisa itu. Tadi ngambang nggak? Diolah lagi, dipisahin. Kalau disaring ada kemungkinan zatnya itu masih ada. Makanya ini nomor nggak berani yang bersung ini. Gimana selama? Itu yang belum Mata airnya bersih.
Kesimpulan dari bawahnya. Kesimpulan Emang dipikir gitu, buat Cik? setelah ada Dia nggak bisa jawab. jawab. Nggak bisa Emang jawab. dari Kesimpulan itu jawaban dari tujuan lebih tambah sama hasil diskusi dikit-dikit. Berarti nggak apa-apa ya ada kesalahannya, nggak apa-apa. Atau kalian cuma buat lebih lama. ini kok asli ikut jadi kayak kesimpulan gitu, kesimpulan dari Embroidery itu apa? embroidery dulu ML ini kita kesimpulan dari Yang dia Osis juga ya. Ini temanku Osis nih. Udah ada Osis ya masih. Udah bagus gitu dari siswa aja dari sekolah. Iya sih udah. Ini gini lah. Wih, aku mau cara berbuka. Ini yang kayak kalau masakan udah siap saya sih. Mengajari. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami pembahasan serta solusi dari pencemaran air, yaitu menggunakan media bawah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dena. Perkenalkan nama saya Arsy. Perkenalkan nama saya Tiwi. Mohon perhatiannya untuk mendengarkan presentasi kami selanjutnya. Yang pertama ada hasil pengamatan. Sebenarnya saya melakukan pengamatan itu melalui 5 hari. Nah, di hari pertama itu saya mengambil bawang yang ditusukkan dengan lidi dengan media air biasa tanpa ada bahan pencemar. Yang kedua itu bawang dengan media air yang ditambah dengan sunlight. Yang ketiga itu ada bawang dengan media air yang ditambah dengan cuka. Nah, untuk hari pertama bawang dengan media air biasa, airnya sudah mengalami berwarna merah akibat warna dari bawang tersebut. Terus bawang yang berisi dengan air sunlight itu sudah mengalami pemecatan pada bawah bawang yang terkena air sunlight tersebut. Terus pada bawang yang dicampur dengan air cuka itu warna bawang yang di bawah itu udah mulai warna kecoklat-kecoklatan gitu. Nah, untuk hari selanjutnya itu dari bawang, mohon maaf sebelumnya fotonya kembali ya. Bawang yang terdapat air biasa itu udah mulai tumbuh akar 1-2 akar dengan panjang 1-3 cm. Sedangkan bawang dengan air sunlight itu sudah mulai memucat dan menyebar ke bagian-bagian samping-sampingnya itu. Terus bawang dengan air cuka itu warna itu dari yang biasa, dari yang warna coklat biasa jadi warna coklat tua-tuaan gitu. Habis itu pada hari ketiga bawang dengan air biasa itu udah mulai tumbuh banyak, semakin banyak akar sehingga panjang akar juga nambah dari 3-5 cm. Terus
bawang yang bercampur dengan air sunlight itu warna pucatnya itu sudah mencapai setengah bagiannya tuh. Terus bawang yang bercampur air cuka tuh warnanya sudah mulai kehitam-hitaman. Dan yang terakhir bawang yang pada hari kelima tuh bawang yang bercampur air biasa itu akarnya tuh udah mulai banyak banget, terus panjangnya juga udah sampai lebih dari 5 cm. Terus bawang yang isi air sunlight itu warnanya tuh udah mulai menyebar ke seluruh bawang dan di bagian bawahnya itu sudah mulai membusuk. Dan bawang yang bercampur dengan air cuka itu bawang itu udah mulai warna kehitaman. Dan dapat disimpulkan bahwa bawang yang dengan media air biasa atau tidak tercemar itu laju pertumbuhannya lebih lama dan dapat memunculkan akar-akar primordial. Terus bawang dengan tercampur air sunlight itu laju pertumbuhannya lebih singkat karena air sunlight itu dapat menyebabkan bawang cepat membusuk. Nah, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan. Tentu saja kita tahu limbah domestik yang sering kali digunakan itu adalah deterjen. Nah, deterjen itu sendiri mengandung surfaktan, builder, filler, dan zat-zat aditif lainnya. Dua bahan terpenting dari pembentuk deterjen itu surfaktan dan builders. Diidentifikasi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungannya. Nah, praktikum yang kami lakukan ini yaitu terhadap bawang, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan akar-akar primordial bawang atau akar utama dari bawang tersebut dikarenakan adanya surfaktan dan builders. Adanya surfaktan menyebabkan busa-busa di permukaan air sehingga menurunkan oksigen yang terlarut. Dengan demikian akan menyebabkan organisme air kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk-makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Nah, limbah domestik itu juga terdapat builders atau salah satu yang paling banyak dimanfaatkan dalam deterjen adalah fosfat. Nah, kelebihan fosfat ini dapat menyebabkan kekayaan unsur hara atau eutrofikasi dalam air yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan makhluk hidup. Ini kan 3 tahun sudah Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusinya. Nah, jadi solusinya itu adalah dengan menanam tanaman tertentu di setiap lahan yang tersedia. Di infografis tersebut di sana ada yang pertama tanaman Euphorbia, kemudian yang kedua ada alang-alang, dan di gambar yang ketiga itu ada java. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik anak-anak, mungkin untuk 2 penanya disilakan. Mungkin ada yang ragu dengan hasil akhirnya, mungkin pembahasannya dan kurang paham atau solusinya dan menambahin juga nggak apa-apa. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, Baik, jika sudah jelas semuanya, kami tutup presentasi hari ini dengan nama Santi. Oh, santi. oke, untuk kelompok 2 udah siap? Gimana kalau udah jadi kita selesaikan dulu yang bawahnya, setelah kemudian yang bawah yang satu.
saluran air yang menggunakan bawang merah. Jadi praktikum bawang air praktikum penjualan air menggunakan bawang merah yang pertama, bawang masih terlihat segar berwarna merah. Sedangkan di hari ke-6 yang di air cuka, bawang mulai kelihatan pucat, putih pucat, kuning coklat gitu. Lalu yang sunlight udah kurang kelihatan sih kayaknya, udah pucat-pucat putih gitu. Habis itu yang air biasa sepertinya tidak tumbuh akar, tapi pucuknya tumbuh memanjang gitu. Lalu pembahasan untuk pembahasan di sini saya akan menjelaskan untuk yang air cuka itu mempunyai dampak negatif dikarenakan cuka mempunyai komponen utama yaitu asetat. Selain berbau menyengat juga bersifat korosif. Korosif itu adalah sifat atau substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Hal ini dapat dilihat pada bagian bawah bawang yang terendam air cuka. Pigmentasinya warna bawang dihancurkan oleh sifat korosif asam asetat, sehingga bawang yang semulanya berwarna ungu pada hari pertama pengamatan menjadi warna putih kecoklatan pada hari ke-6 pengamatan. Untuk yang sunlight mempunyai dampak negatif terhadap organisme atau makhluk hidup lain, yaitu ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan atau jika semakin parah akan berakibat tidak hidupnya makhluk hidup tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bawang yang terendam air sunlight. Sunlight mengalami pembusukan. Bawang yang semulanya berwarna ungu, warnanya memucat dan berubah menjadi kehijauan karena zat warna dalam sunlight terserap oleh bawang, dibuktikan dengan warna air sunlight yang semakin memudar. Untuk yang air biasa membawa dampak positif pada lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan bawang merah yang direndam dengan air biasa. Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan pada bawang. Sebaliknya pada hari ke-6 bawang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dibuktikan dengan munculnya akar-akar dan calon tunas. Solusinya yang pertama, mendapatkan dengan benar. Yang kedua, menggunakan penanganan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Keempat, menggunakan deterjen ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dan yang keenam, menanam pompa di setiap lahan yang tersedia. jadi sama solusi aja. Izin bertanya, ini kan sama-sama pakai bawang tuh, nah sama-sama pakai air media itu air biasa, sama-sama pakai bawang. Tapi kenapa tadi itu bisa nggak tumbuh akar, sedangkan itu baik banget kan ya? Mungkin bawang yang aku pakai itu di hari pertama waktu beli sudah layu atau aku tidak ngecek kondisi bawangnya, jadi mungkin karena itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Harapan Santi. Aku bingung kan lah sih. Jujur.
Swastiastu. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang praktikum pencemaran air pada ikan ya. Kalian udah pada tanda kita kan? Belum. Sebelum lanjut, mungkin aku kenalin masing-masing kelompok dulu ya. Dari aku, nama aku Lila. Nama aku Mahisa. Nama saya Surya. Nama saya Bagus. Nah, udah pada tahu kan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi. Untuk hasil pengamatan di menit kedua, pada air biasa ikan masih aktif, sedangkan di air selokan juga masih aktif, dan di air deterjen ikan sebentar ya. Untuk di air deterjen insan masih bisa buka tutup alias masih bergerak lah, namun tidak bergerak pada badannya stabil. Untuk di menit keempat itu di air biasa masih aktif dapat bergerak bebas sama seperti di menit pertama. Terus di air selokan masih bergerak seperti biasa sama juga kayak sebelumnya. Dan yang di air deterjen hampir sama-sama seperti kondisi di menit kedua. Oke, untuk yang menit ke-6 di air biasa itu ikannya mengambang miring di bawah, namun bisa bergerak jika kayak diperiksa gitu, pakai pipa gitu. Nah, terus di air selokan dia itu masih bergerak bebas kayak ikan pada umumnya gitu. Terus kalau di air deterjen, insan nggak bergerak, tapi masih bisa gerak sedikit-sedikit kayak memerontak gitu dia. Bisa dari kayak naik ke atas gitu. Nah, lanjut ke menit ke-8. Nah, di menit ke-8 ini di air biasa itu ikannya mengambang nggak bergerak. Terus di air selokan masih bergerak seperti biasa. Tapi kalau di air deterjen badan tidak bergerak, sirip masih bergerak tapi pelan di bagian apa namanya itu sirip yang dekat insang itu masih bergerak. Dan untuk hasil pengamatan di menit 10 untuk air biasa itu pada menit ke-9 ikan tidak bergerak lalu mati. Dan di air selokan masih bergerak bebas, itu ikannya masih bergerak. Dan untuk air deterjen pada ikan insang keluar darah dan sirip bergerak sedikit, tapi badan tidak bergerak. Untuk ini adalah pembahasan mengenai praktikum tadi. Yang pertama, ikan dapat bertahan hidup lebih lama daripada air biasa dan air selokan. Nah, biasanya air biasa atau selokan itu tidak ada kandungan kimia yang berbahaya, walaupun sedikit kotor masih tidak bisa bertahan. Yang kedua, ikan dapat bertahan hidup lebih singkat pada air deterjen, karena deterjen mengandung bahan kimia yang bisa membuat ikan mati, seperti pemutih, pewangi, dan pelembut. Dan yang ketiga, terjadi perbedaan waktu untuk ikan bertahan hidup dikarenakan satu perbedaan kondisi pada air yang digunakan dan kondisi ikan atau bahan yang dimasukkan, seperti yang tadi kejadian di mana ikan yang terdapat pada air biasa itu lebih cepat mati dibandingkan ikan yang ada di air selokan. Itu terjadi karena kondisi ikan tersebut yang tidak baik. Yang keempat, dampak dari pencemaran air dapat membuat hidup mati, contohnya pada ikan pada praktik pencemaran air, di mana saat ikan dimasukkan ke dalam deterjen itu cepat sekali matinya. Itu adalah bukti contoh pencemaran air. Yang kelima, solusi yang dapat disarankan adalah tidak membuang bahan kimia atau limbah cair sembarangan. Nah, segitu dulu penjelasan dari Dan untuk solusi kita karena memiliki sistem pengolahan air limbah yang efektif dan memadai, yaitu pemulihan dan daur ulang air, menerapkan praktik pemulihan air limbah yang efektif seperti pengolahan limbah untuk digunakan kembali dalam irigasi atau penggunaan non potable lainnya. Dan untuk
konservasi air melibatkan penggunaan air yang hemat dan efisien, termasuk pengurangan limbah air dan pengumpulan air hujan untuk keperluan non potable. Nah, segitu dulu penjelasan dari kita. Kita bakal membuka sesi tanya untuk dua orang penanya. Baik, dari dulu. Nah, aku mau tanya nih. Tadi kan dibilang di ikannya itu keluar darah di busa. Ya. Yang khusus untuk air deterjen. Itu kenapa bisa? Bisa keluar darah. Untuk pertanyaannya, kita apa perbedaan air selokan sama air deterjen? Jadi kan kita tahu tuh di air selokan tuh mengandung apa aja. Soalnya ada orang yang habis mandi tuh keluar salurnya tuh ke selokan, itu otomatis mengandung air deterjen juga kan. Sedangkan yang pure air deterjen itu pasti cepat keluar air selokan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami diskusi. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan pertama dari akan dimulai. Jadi kan si DHA itu nanya kenapa insan ikan bisa mendarat pada saat dimasukkan ke dalam deterjen. Nah, deterjen itu terjadi karena insan ikan itu mengalami iritasi saat dimasukkan ke dalam itu. Deterjen itu mengandung zat-zat sifat-sifat yang dapat merusak sel-sel dan membran di insan ikan. Insan ikan itu kan berfungsi untuk mengambil mineral oksigen di dalam air. Karena ada deterjen yang masuk ke dalam air dan terlarut saat masuk ke dalam sirkulasi tubuhnya, itu dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang ada di dalam insan itu, sehingga dapat melukai insan itulah, sehingga insan di dalam itu juga dapat menyebabkan mempercepat kematian ikan. Bisa diterima ya? Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Dina akan dijawab oleh Mas. Tadi kan pertanyaan itu apa bedanya air selokan sama air deterjen? Padahal tuh kayak sama-sama kotor atau kan bisa aja mengandung deterjen kan. Nah terus juga ikannya tuh selokan tuh masih bisa hidup. Padahal tapi di deterjen itu udah mati misalnya istilahnya. Nah kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Nah di air selokannya itu kemungkinan airnya itu ada atau tidaknya kandungan bahan kimia. Oke. Dari air yang kita gunakan pada praktikum itu dia tuh kayak jernih, terus ada tanah-tanah. Nah kalau misalnya dia mengandung deterjen walaupun sedikit, kemungkinan tuh pasti ada berbusa-busanya kan. Nah kalau misalnya di air deterjen itu bener-bener deterjen, pure deterjen. Kalau di air selokan itu, kalau misalnya kita kasih deterjen sedikit aja, kan, tapi di airnya, di ikan, di selokannya itu masih hidup. Nah itu tuh juga bisa berpengaruh pada dosis deterjen yang digunakan. Nah kan di air selokan, kalau misalnya isi deterjen ya, itu kan dosisnya dikit banget ya. Terus kalau di deterjen itu bener-bener pure deterjen, satu tuang tuh kita masukin. Jadi kayak beda gitu, makanya di deterjen, di air selokan sama deterjen tuh, air selokan tuh masih bisa bergerak. Itu kemungkinan karena ada atau tidaknya bahan kimia atau deterjen. Sedangkan di air deterjen tuh benar-benar pure
Panganjali. Halo teman-teman, selamat siang. Jadi di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil praktikum kita, yaitu praktikum pencemaran air medianya ikan. Jadi di sini ada 3 jenis air yang akan kita masukkan ikan. Yang pertama itu ada air mineral, yang pertama sini, yang kedua di tengah-tengah itu ada air selokan, dan yang di kiri itu ada air deterjen. Jadi pembahasannya akan dibahas pembahasannya di 2 menit pertama. Air deterjen itu ikan mulai terlihat tidak nyaman atau mulai lemas sedikit lah. Kalau di air selokan masih terlihat masih sehat atau masih aktif. Kalau di air mineral di menit kedua pertama juga masih aktif. Di 2 menit kedua dia deterjen ikan masih hidup, tapi mulai tidak banyak pergerakan. Coba pilih dulu. Baik, kita lanjut pembahasannya. Tadi kan sampai menit kedua. Nah, dia deterjen ikan masih hidup, tapi mulai tak banyak pergerakan atau mulai lemas. Sedangkan dia selokan masih seperti semula di menit yang kedua pertama. Terus dia di air mineral tidak seaktif selokan, tapi masih hidup. Dan di menit kedua ketiga dia di air deterjen ikan tidak aktif dan tapi masih hidup, cuma mulai sangat lemah. Di air selokan itu masih seperti semula masih aktif. Di air mineral itu tetap bergerak dan masih hidup. Di menit kedua, 2 menit keempat, di air deterjen ikan masih hidup tapi tidak aktif dan mulai lebih lemas dari 2 menit sebelumnya. Di air selokan juga sama seperti menit-menit sebelumnya, masih sangat aktif. Di air mineral ikan tetap hidup tapi tidak terlalu aktif. Di menit 10 di air deterjen ikan masih hidup meski tak aktif tapi berlendir. Di air selokan itu di air selokan sama seperti menit sebelumnya itu masih aktif. Sedangkan di air mineral itu ikannya mulai diam, tidak aktif tapi masih hidup. Kemudian kita akan lanjut ke solusi. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan menggunakan bahan ramah lingkungan untuk kegiatan mandi, cuci dan sebagainya. Salah satu bahan ramah lingkungannya adalah lova dan sabun buah lera. Lera atau yang disebut dengan strawberries atau swapnus ini adalah buah yang bentuknya mirip seperti kacang walut dan tumbuhnya di pohon yang tingginya mencapai 10 meter. Buah ini dikenal karena kegunaan gizinya yang dipakai sebagai bahan pencuci tradisional. Kemudian untuk lova sendiri itu terbentuk dari labu lova yang dikeringkan. Spons ini bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan membersihkan tubuh secara optimal. Jadi kayak sabun sama spons ramah lingkungan. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh nggak dijelasin gimana sih cara penggunaan dari sabun buah lera itu? Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi kan di foto yang itu ada bukan di foto di pembahasannya itu ada di menit beberapa tuh ikan
yang air biasa itu udah mulai lemas, sedangkan yang di selokan itu enggak. Kenapa bisa air yang biasa itu dia duluan lemas ketimbang di air selokan? Biarkan saya jawab. Itu kemungkinan karena kondisi ikannya mungkin sebenarnya juga seperti kondisi ikan kelompok. Itu kayak nggak terlalu sehat, jaga kesehatannya sama kondisinya kesehatan di selokan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dena. Jadi cara penggunaan mengenai saya mau menjelaskan dulu cara menggunakan sofa itu. Ya. Sebelum menggunakan squat ini, Yang pertama bisa bergerak, kiri ke merata. Sebenarnya adalah salah satu jadi sebelum menggunakan squat ini, kamu harus membasuhnya dengan air terlebih dahulu, kemudian letakkan sabun cair di atas sofa dan peras hingga berbusa. Lanjutkan dengan membersihkan area tubuh yang ingin dibersihkan. Ya, kan habis untuk mandi itu kan sebenarnya. Jadi kalau kayak gitu basuh dulu dia pakai air, habis itu membersihkan sampai berbusa, habis itu siap digunakan. Kemudian untuk menggunakan itu cukup dicelupkan ke air panas sehingga kulitnya menjadi empuk. Perlu digosokkan kembali dan dicuci hingga keluar berbusa. Untuk lebih jelasnya ada video bisa kirim di grup. Bisa tidak? Kalau mau. Ya, kalau enggak. Kalau enggak ya udah coba pulang. Untuk jenis sabun natural yang terbuat dari buah barak ini dibentuk buahnya. Buah barak ini mengandung zat yang namanya saponin, yaitu zat yang bisa menghasilkan busa dan berfungsi sebagai bahan pembersih. Sabun barak umumnya digunakan untuk mencuci batik, tapi sebenarnya dia bisa juga dipakai untuk mencuci baju sehari-hari. Terus bisa buat cuci piring, bahkan buat ngepel lantai juga bisa. Yang mau tahu cara buatnya, ya sini aku tunjukin. Yang pertama, ini caranya itu direndam aja. Jadi buah baraknya ini kita rendam pakai air selama 1 sampai 2 hari. Kalau udah empuk ini, pencet-pencet sampai berbusa dan siap dipakai sabunnya. Cara kedua ini dengan direbus. Untuk yang belum terbiasa sama bau basilar, aku bisa coba pakai cara ini karena bisa ditambahi pewangi alami. Caranya mirip seperti yang pertama tadi, tapi setelah direndam, air sama buah baraknya kita rebus dan tambahin serai atau kulit lemon. Oh ya, jangan lupa tambahin garam untuk pengalaman. Kalau udah mendidih, matiin apinya dan tunggu dingin. Udah deh sabun baraknya siap dipakai buat cuci. Gimana, penasaran mau cobain sendiri bikin sabun barak? Yuk, sama-sama aku. Bisa diterima? Bisa diterima. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari kami. Kami tutup dengan pramusabi. Anak-anak, sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Nah, dari presentasi kelompok 1, kelompok 2 tentang bawang dan juga kelompok 3 dan kelompok 4 yang pertambihan. Nah, kira-kira apa sih kesulitan yang kalian temui selama kalian praktikum? Mungkin dari kelompok 1 bisa diceritain. Apa aja kesulitannya selama praktikum? Mungkin mencari bahannya, atau mungkin menusukkan bawangnya atau airnya. Jadi beberapa kesulitannya saat itu pasti sih kok. Terutama sama masukin ke wadahnya. Di situ kesulitan lainnya bau juga kan enggak enak ya. Udah itu agak serat. Terus tuh tempat yang ditentukan juga harus kayak tersendiri biar nggak kena yang lain. Untuk penyimpanan ada masalah. Ruang penyimpanannya apa aja sih? Untuk kelompok 2, apa saja kesulitan yang ditemui selama praktikum? Gak apa-apa, ceritain aja dulu.
Apa aja kendalanya mungkin satu orang Surya atau Mahisa atau siapa? Aman? Aku mau tiga. Berarti nggak ada kesulitan yang terjadi untuk kelompok 4? Aman. Aman. Oke, untuk yang membutuhkan berarti aman. Nah, sekarang kita baru akan jawab. Jadi pengalaman apa yang kalian peroleh dari praktikum ini? Apa yang kalian dapat, hal baru yang kalian dapat dari praktikum ini? Oke, mengetahui kalau ikan tadi karena ada sejarah. Nah, mungkin pengalaman baru yang kalian peroleh itu misalkan dari selokan atau mungkin air mineral, apa lagi yang kalian temui gitu dari praktikum bawah ataupun ikan itu. Mungkin kalian baru belajar cara mindahin ikan, cara memati ikan, itu juga termasuk pengalaman baru kalian. Mungkin ada yang mau cerita pengalaman baru yang didapat selama praktikum. Jadi saya tahu kan ada bawang yang cuma pakai air biasa, jadi kan kayak itu nggak tersimpan. Nah, saya tahu kayak ada yang perhatiin banget bawang itu, saya tahu kayak dari yang pertama bawang itu ada kan tuh gitu bakal siapa ini panjang. Itu pertama dari ada pengalaman baru mungkin ada yang baru lihat ikannya dan mungkin atau baru belajar mengamati ikan. Ada yang mau diceritain? Hidup ikannya? Nggak maksudnya itu amat sih. Oke, dari Surya coba mungkin diceritain. Ya, ada pengalaman baru yang diperoleh dari praktikum ikannya itu. Apa hal baru yang kamu dapat? Nggak harusnya begitu. Cuma melihat ikan mati di air biasa. Ini pengalaman barunya bukan ada ikan mati di air biasa. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa ikannya itu lebih aktif di selokan dibanding air biasa? Kita pasti. Dari habitatnya mungkin karena air biasa itu apalagi terus kayak minum itu kadar oksigennya kurang gitu. Kalau air biasa tuh ada beberapa yang ada isi oksigen, ada yang enggak gitu. Oke, dari pernyataan tadi apakah ada yang bisa menyimpulkan dari praktikum bawang dan juga praktikum ikan? Jadi buat kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan misalkan dari praktikum bawang ini kan tadi pakai air biasa, air sunlight sama air cuka. Nah, jadi itu dibuat kesimpulannya misalkan di air biasa dia itu tumbuh akar primordial atau mungkin di cuka ada yang mungkin pucat atau gimana, ada yang bisa membuat kesimpulannya mungkin dari kelompok bawang. Selain Dena mungkin dari Tiwi, Masya, Luna, atau dari Jadi praktikum kali ini tuh kita kan ada 3 media. Yang pertama itu ada air biasa, air deterjen, sama air cuka. Nah, untuk air biasa ini selama 5 hari itu bawang tumbuh akar primordial sehingga sepanjang 5 cm. Nah, untuk yang kedua itu air cuka, bagian akar bawang itu sama mulai kehitaman, itu yang kayak pigmennya itu hancur gara-gara sifat korosif dari cukanya. Sama yang ketiga itu ada gelas isi air deterjen yang membuat bawang itu membusuk jadi warnanya kuning-kuningan pucat. Oke, itu langsung ini. Ada yang menunjukkan praktikum ikannya. Nah, dari yang pertama itu di air mineral. Nah, di sini di kelompok 3 dan kelompok 4 tuh punya perbedaan. Kalau di kelompok 3 itu ikan kita tuh di air mineral tuh itu udah mati, sedangkan di kelompok 4 tuh di air mineralnya tuh
masih hidup. Nah, kemungkinan kenapa di kelompok 3 itu mati itu mungkin aja karena kondisi ikannya yang mungkin gak bagus, jadi dia mati. Ada juga aja sih mungkin kondisi ikannya. Terus di air selokan itu kelompok 3 sama 4 sama bisa bergerak secara bebas. Terus di air deterjen itu, nah di air deterjen juga sama. Di ikannya itu keluar darah dari misalnya, terus setelah dari 10 menit di kelompok 3 itu yang saya lihat di bagian kayak siripnya itu dia tuh mulai ada merah-merah seperti darah. Hah? Ya ekornya juga ada darah-darah gitu keluar. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari praktikum dari kelompok 1 sampai kelompok 4, jadi zat-zat kimia yang berbahaya itu juga dapat menyebabkan makhluk hidup entah itu hewan ataupun tumbuhan itu nanti bisa mengalami kematian. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Nah, salah satu caranya adalah tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 4 itu ada penggunaan sabun berat. Nah, ini penggunaan sabun berat sama penggunaan spons lufahnya ini. Nah, untuk sabun beratnya ini sendiri itu kenapa dia bisa menghasilkan busa itu dikarenakan adanya zat saponin. Jadi yang bisa menghasilkan busa itu adalah si zat saponin yang ada di buah leraknya ini. Nah, untuk buah leraknya ini itu bisa kalian cari nanti di supermarket itu ada. Nah, untuk leraknya sendiri ini pemakaiannya sudah dijelaskan tadi di video. Jadi ada 2 cara, tergantung kalau kalian kuat sama baunya itu bisa langsung direndam. Kalau kalian kuat sama baunya bisa ditambahkan pewangi seperti serai. Nah, untuk sponsnya ini adalah spons alami dari pohon lufah dan ini juga bisa dipakai untuk mengganti spons sintesisnya itu. Nah, untuk deterjen ini kan ketemu penggantinya dan juga di sini kalau nggak salah ada juga solusi dari kelompok nah ini kelompok 1, jadi kita bahas di sini juga bisa dengan kalian menanam tanaman yang bisa meminimalisir eutrofikasi pada selokan, sungai, danau ataupun saluran air lainnya. Nah, di sini ada yang tahu eutrofikasi itu apa? Ada eutrofikasi. Jadi, eutrofikasi itu ciri-cirinya itu biasanya airnya itu berwarna hijau. Nah, hijaunya itu disebabkan apa? Silakan anak-anak yang bisa. Ayo, ada masih ingat eutrofikasi? Jadi eutrofikasi itu ciri-cirinya itu danau atau saluran air itu semua berwarna hijau. Ada yang tahu nggak penyebab warna hijau itu apa? Mau coba jawab? Ini eutrofikasi itu disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan alga di daerah perairan. Jadi meningkatnya pertumbuhan alga itu dikarenakan kadar apanya yang banyak di salurannya itu, kadar apa yang banyak sehingga alga itu hampir ke sana. Bukan oksigen, nitrogen. Iya, nitrogen. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi kadar nitrogen dan fosfat pada air itu bisa diminimalisir dengan menanam tanaman-tanaman ini. Jadi selain eceng gondok, selain alang-alang, selain tanamannya ini ada juga tanaman teratai. Teratai itu juga bisa dipakai untuk meminimalisir pencemaran air. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, gimana praktikumnya, menyenangkan? Nah, untuk keseluruhan praktikum pada hari ini, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Masih ingat nggak tujuan praktikumnya apa pada hari
Untuk yang bawah, apa tujuan praktikumnya? Mengetahui pengaruh obrolan media terhadap tubuh. Untuk yang ikan? Bedanya itu bisa membantu tumbuhan, kalau tidak sama pakai. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Baik, setelah mengikuti pembelajaran dengan selamat, apa baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Sati. Om Santi Santi Santi.